Sahabat Zakat TV, kita berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Seperti janji saya, kita masih berada di area Kampung 9 Pepohonan. Dan telah bersama saya di sini ada Mbak Siska. Assalamualaikum Mbak Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan sahabat Zakat TV juga ingin tahu bahwa sekarang kalau berbincang dengan Mbak Siska ini khusus untuk divisi yang memegang peranan penting untuk keluarga 20 keluarga di sini ya Mbak. Ya, betul. Divisi catering. Dan Mbak Siska ini yang bertanggung jawab, ya, betul. Gitu ya. Nah Mbak, sekarang kita juga ingin tahu ya, ini ada 20 keluarga, ya. Dan divisi Mbak Siska inilah yang dipercaya untuk menyediakan makanan untuk 20 keluarga ini. Ya, betul. Nah, oke. Nah, itu hari-hari atau bagaimana Mbak Siska berarti Memasak setiap hari, dengan hari? menu yang berbeda setiap hari, memasak untuk kurang lebih 20 keluarga di sini yang tinggal di sini. Dan terbuka juga untuk umum dan yang ikut beraktivitas di sini yang lain. Gitu ya. Jadi semua itu adalah yang menentukan makannya itu ada di divisinya Mbak Siska. Ya, betul. Nah Mbak, kalau untuk penyediaan 20 keluarga ini itu kan terdiri dari ada ayah, ada ibu dan anak-anak. Ya. Usianya pun beragam. Ada mungkin bayi segala macam. Itu bagaimana pengaturan pola makannya mereka? Kan berbeda pasti ya Mbak. Iya, itu kan kita bicarakan dulu. Kita kan keluarga ya, keluarga yang paling tidak dalam 1 bulan itu kita ada yang namanya pertemuan gitu. Di situ kita bicarakan masukan-masukan. Ya nanti pastinya untuk intinya menu lauknya misalnya ya sama. Hanya mungkin kalau misalnya untuk dewasa pakai sambal atau menunya balado misalnya gitu. Nah, pasti untuk anak-anak tidak dicampur, tidak dicampur misalnya, seperti itu. Gitu. Pola untuk menyediakan anggota keluarga 20 keluarga, berarti total ada berapa orang? Total kurang lebih 100 orang. 100 orang. Lebih ya. 100 orang ya, anak-anak jumlahnya berapa Mbak? Ada 60 kalau nggak salah ya? Iya, lebih dari 60. Lebih dari 60 sahabat Zakat TV itu adalah anak-anak. Usianya lebih banyak balita atau? Usianya di sekitar usia balita 7, sampai 7 tahun sampai remaja ya. Sampai remaja. Terus yang untuk usia balita kalau tadi saya lihat ada yang usianya 1,5 tahun, ada yang 3 tahun, itu juga makannya disediakan oleh Mbak Siska? Iya, betul. Gitu. Nah, itu tadi Mbak yang kita ingin tahu, kebutuhan gitu ya, kebutuhan anak-anak, remaja, kemudian yang dewasa itu pasti berbeda. Oke, kalau yang anak-anak dan remaja mungkin bisa disamakan dengan orang dewasa. Tapi bagaimana dengan yang anak-anak ini? Sementara kan mereka perlu ada yang entah itu lebih banyak, ini ada bubur saring aja karena usia mereka untuk mencernanya gitu. Itu apakah itu juga ada pengalaman tersendiri untuk menyediakan itu Mbak? Iya, itu sudah masuk dalam agenda kita gitu ya. Nah, jadi memang kita juga sudah pikirkan ke arah situ. Jadi untuk menu tambahan untuk anak balita seperti itu. Dan kita juga terima masukan dari orang tua mereka ada punya ide apa, kita terbuka gitu. Nah, sebelumnya Mbak Siska ini apa memang gemar untuk memasak? Punya hobi memasak? Hobi memasak. Hobi memasak. Nah, paling dan itu waktu Mbak Siska dipercaya memegang divisi catering ini, itu Mbak Siska ditunjuk atau Mbak Siska yang menawarkan diri? Awalnya memang sebelum ada catering itu saya senang memasak gitu ya. Memang senang kalau pokoknya saya senang gitu ya, senang memasak. Nah, dari senang memasak itu jadi saudara-saudara lain menginginkan saya untuk akhirnya memegang divisi itu. Ada berapa orang Mbak yang membantu Mbak Siska menyediakan makanan mereka setiap hari? Berarti itu dari sarapan, makan siang sampai makan malam? Iya, betul. Gitu. Ada berapa orang yang bekerja dengan Mbak Siska? Totalnya 4 orang. 4 orang. Dan 4 orang itu cukup untuk memasak sekitar 100 orang? Ya, cukup. Dan itu selalu tepat waktu Mbak? Tepat waktu. Oke. Ya memang tidak langsung sekalian untuk makan malam untuk yang siang itu kan. Gitu. Sahabat Zakat TV, kita juga ingin tahu gitu pola untuk mengatur waktunya Mbak, karena ini berkaitan dengan waktu. Dan makan itu sebaiknya tidak boleh terlambat. Gitu. Sejak jam berapa Mbak Siska mulai siap-siap untuk masak? Dari pagi sampai berakhir di malam hari? Kalau persiapan untuk pagi, karena memang harus pagi ya, harus
sarapan itu. Jadi malam itu sudah kita persiapkan bahan-bahan. Jadi sekitar jam 5 itu sudah aktivitas sudah dimulai. Aktivitas dimulai dan Iya. makanan matang itu tersaji dihidangkan itu Kurang lebih jam 7 jam sudah 7 bisa pagi. makan, ya. Sudah bisa, mereka bisa menikmati Sudah. karena mereka harus ada yang beraktivitas di luar, Mbak, harus sekolah atau juga berkarya di luar. Ada. Ada, jadi pasti mereka juga harus siap-siap Iya, pagi. kita untuk yang beraktivitas di luar seperti misalnya kita kan ada divisi-divisi yang yang harus keluar. Nah, itu biasanya kita disiapkan untuk di bekal gitu, bawa bekal. Gitu. Nah, Mbak, apa namanya? Kita juga ingin tahu gitu ya. Mbak Siska ini mereka makan di satu tempat di area catering yang sudah sediakan. Mereka datang dari rumah mereka masing-masing terus berkumpul di situ dan makan bersama, atau Mbak Siska mengantarkan mereka ke rumah-rumah? Oh, ada yang diantar ke rumah seperti yang lanjut usia gitu kan, yang masih bayi ya. Tapi kalau yang sudah bisa beraktivitas, balita sudah bisa ya, mereka sudah bisa, sudah punya kebiasaan itu. Kalau sudah jam makan mereka kumpul. Tapi yang punya aktivitas, kita kan ada beberapa divisi seperti ada yang di restoran, ada yang di musik, nah itu diantar. Oke, itu Diantar kalau diantar. ada aktivitas, tapi sebagian besar kalau bisa datang ke Tempat catering, makan, ke lokasi jadi catering. mereka nggak makan sendiri. Langsung. Nah, Mbak, sementara itu ternyata kalau kita lihat Kampung 99 ini, Kampung 99 Pepohonan ini juga terbuka untuk orang umum, masyarakat datang ke sini. Mereka yang berwisata ke sini, mereka yang belajar juga ke sini. Apakah itu mereka makannya juga disediakan oleh Mbak Siska? Iya. Disiapkan. Berarti Disiapkan. tidak menutup kemungkinan dalam sehari itu kapasitas yang Mbak Siska harus siapkan lebih dari 100 Iya, berarti. itu bisa kalau sedang Paling ada. banyak berapa, Mbak? Paling banyak ya, pernah sampai 500. Sampai 500. Sampai 500 pernah gitu. Dan itu cukup untuk Mbak Siska lakukan sendiri bersama 4 orang yang membantu Mbak Siska? Oh iya, kalau misalnya memang ada kegiatan di luar seharian itu ada bantuan juga dari yang lain gitu. Gitu. Jadi kalau ada ekstra berarti nanti tambahan tenaga kerja itu juga ada gitu Ada ya, Mbak. ya. Nah, Mbak, kita juga ingin tahu apakah Mbak Siska melayani catering juga ini untuk keluar? Artinya mungkin ada tetangga-tetangga yang berdomisili di sekitar di sekitar area Sekitar, ini gitu, tapi dia tidak sempat memasak gitu, atau kantor segala macam itu ada juga. ada juga Ada. gitu. Nah, itu proses untuk memasaknya apakah itu juga disamakan dengan penyediaan untuk keluarga di sini atau ada beda? Tergantung permintaan. Ada yang memang permintaannya sama saja dengan yang disediakan di sini. Ada juga yang dia minta khusus karena memang menu yang dia konsumsi memang khusus gitu, dan dia minta permintaan khusus gitu. Itu ada juga seperti itu. Sahabat Saka TV, kita akan berbincang lebih banyak lagi dengan Mbak Siska mengenai seputar catering di Kampung 99 Pepohonan ini. Apakah Mbak Siska pernah mengalami kebingungan untuk mengatur menunya? Sesaat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Mbak, ke sana ya. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, kita lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Siska yang dipercaya oleh pengelola Kampung 99 Pepohonan ini sebagai Kepala Divisi Catering. Mbak Siska saya sudah dihidangkan apa ini? Itu yogurt hasil Yogurt. olahan dari susu sapi. Susu sapi, ya, saya itu. rasakan ya, Mbak. Gimana? Enak loh, Terima kasih. segar rasanya ya gitu. Alhamdulillah. Ini hasil olahan susu sapi yang katanya setelah diolah terus di packing begitu ya, Mbak? Ya. Dan semua disediakan di catering ini, di Puli Catering. Ya.
Dan catering inilah yang punya kewajiban untuk mendistribusikan ke 20 keluarga, begitu ya? Oh iya, terima kasih Mbak. Mbak Siska, ini apa? Oh iya, ini Ini kue-kue yang beberapa kue yang kita olah sendiri juga. Ini ada pastel. Sahabat Zakat TV, ada. ini saya dapat suguhan lagi nih. Ini hasil karya dari Mbak Siska dan teman-teman Iya, saudara-saudara betul. semua di sini ya. Mbak Siska, ada olahan susu gitu ya, terus ini ada kue-kue. Nah, Mbak Siska, ini kan berarti ini pun juga disediakan setiap hari. Ada iya, snack itu kita ada dalam sehari, tapi memang tidak selalu seperti ini ya, berbeda. Sehari itu artinya berapa kali keluar atau di jam berapa atau bagaimana pengaturannya? Untuk snack ya sore, bisa sore Gitu untuk snack. Dan mereka datang ke sini bisa minum teh atau mencicipi di sini, atau Mbak Siska juga antarkan ke rumah masing-masing? Sama seperti menu Yang makan utama, utama. bisa dinikmati di lokasi catering, bisa juga diantar. Oke, gitu. Nah, Mbak, kita juga ingin tahu ya, setiap hari Mbak Siska harus menyediakan, pasti ada menunya, gitu. Itu penyusunan menunya itu bagaimana, Mbak? Dalam seminggu, terus berapa kali harus dirotate, supaya tidak bosan. Itu apa yang Mbak Siska lakukan? Iya, karena kita juga memang pernah mengalami seperti itu ya, stuck gitu. Maka kita minta masukan dari saudara-saudara semua, menu-menu. Setelah semua kumpul, akhirnya setelah dibicarakan, akhirnya kita buat menu dalam 1 bulan. Jadi itu jadi bisa setelah berjalan 1 bulan kita kembali lagi ke menu yang awal. pertama. Jadi 1 bulan itu setiap hari dari tanggal 1 sampai tanggal 30 menunya berbeda begitu? Di ini aja ada rotasi? Ada di Rotasinya sini. berapa kali sehari atau berapa minggu sekali? Dalam 1 minggu sih ada, mungkin lauknya sama tapi sayurnya berbeda misalnya seperti itu. Nah Mbak, kalau kita bicara soal penyediakan bahan makanan, pastinya itu atau menu ya, menu itu berhubungan erat sekali dengan penyediaan bahan makanan. Bahan makanan Mbak Siska itu dapat dari mana? Apakah Mbak Siska ke pasar atau mengambil dari sini? Karena kita lihat juga banyak sekali ya tanaman-tanaman di sini dan semuanya pasti berguna kan? Iya. Jadi alhamdulillah memang niat awal kita di sini kita ingin hidup sehat sama-sama di sini gitu, dan memanfaatkan apa yang bisa kita lakukan di sini walaupun itu sederhana gitu ya, seperti kangkung, bayam yang seperti itu. Ya, jadi kita memang memanfaatkan, memaksimalkan dulu apa yang bisa dihasilkan di tanah kita ini. Contohnya seperti apa Mbak? Tadi saya lihat ada peternakan. Ada peternakan, ada perikanan, Oke. ada pertanian, ada perkebunan, ya. Jadi kalau kita ada menu dalam 1 minggu misalnya ada dari peternakan, ada daging gitu ya. Ikannya juga dari perikanan dulu, memanfaatkan, memaksimalkan apa yang ada di perikanan, nah, seperti itu. Gitu. Mbak, harga di luar sana beberapa bahan baku itu seperti bawang misalnya, itu melonjak. Apakah itu juga dirasakan oleh Mbak Siska? Karena setiap hari Mbak Siska harus berkecimpung di dunia masak-memasak ini dan menyediakan makanan untuk sekian ratus orang. Iya, karena memang kita juga menanam, bisa menanam sendiri, jadi kita coba untuk bisa memenuhi kebutuhan itu sendiri. Oke, Mbak. Tapi untuk wisatawan yang datang ke sini, gitu, mereka kan juga ada kebutuhan untuk makan. Selain juga ikut merasakan, gitu ya, nyamannya keadaan di sini, tapi mereka juga ingin merasakan nikmatnya makan di sini. Apakah Mbak Siska juga melayani mereka, para wisatawan yang datang ke sini? Iya, kita ada di sini ada catering dan resto ya. Jadi ada, kalau ada sahabat yang datang ke sini ingin menikmati makanan yang ada di sini, ada 2 pilihan. Jadi bisa menikmati menu catering harian kita di sini, atau juga jadi mereka juga dipersilahkan ya, Mbak? Boleh, bisa. Jadi kita juga menawarkan catering kita hari ini, menunya ini. Kalau
mau bisa juga menikmatinya, tapi juga kita ada restoran yang ada beberapa menu ya, ada Dan menu, mereka bisa memilih di mereka situ. bisa memilih di situ. Nah, menu unggulan dari restoran di sini apa, Mbak? Kita yang khas mungkin ya, yang khasnya ada rusa, bakso rusa. Bakso rusa. Ada dari perikanan kita ada gurame. Oke, bakso rusa itu berarti dagingnya diambil dari rusa. Iya, kita ada penangkaran. Oh, ada penangkaran rusa di sini. Sebetulnya bukan untuk dikonsumsi, Oke. itu untuk ditangkarkan. Ditangkarkan. Tapi kita pernah mengalami di mana populasi si jantan lebih banyak daripada betina, sehingga si jantan ini Jadi kita berjuang juga untuk memperebutkan si memperebutkan betina. Nah, yang kalah itu biasanya kan ini ya, ada luka misalnya. Nah, itu segera kita selamatkan. Gitu, dan itu untuk Dan itu biasanya untuk dikonsumsi. dikonsumsi karena memang sebetulnya daging rusa itu juga lebih sehat ya, seratnya lebih halus, rendah kolesterol. Dan rasanya pengolahannya juga tidak pengolahannya bagaimana, Mbak? Ada nggak perbedaan dengan mengolah sapi misalnya atau ayam? Oh, tidak ada. Ada treatment khusus begitu? Aromanya mungkin ada lebih berbeda ya, tidak biasa, sehingga mungkin ada beberapa rempah-rempah untuk bisa membuat Dia lebih enak, lebih gitu. enak lagi Ya. gitu. Selain bakso rusa, terus tadi ada apa, Mbak? Menu unggulannya? Ada gurame, bisa Gurame. dibakar, goreng atau diasam manis ya. Gitu. Nah, itu yang bisa kalau wisatawannya datang dia bisa mencicipi itu, dan itu ada tersedia di resto. Iya. Gitu. Ada nggak perbedaan, Mbak, antara pekerja yang melayani di resto dengan pekerja yang melayani untuk kebutuhan makan sehari-hari? Iya, ada. Ada. Gitu. Jadi apakah 4 orang yang membantu itu, Mbak, Siska prioritaskan yang ini untuk di resto, yang ini untuk di catering harian gitu? Untuk harian berbeda dengan yang di resto, jadi ada lagi. Oke, ada lagi ya, tim. begitu. Mbak, kita juga ingin tahu nih, pertanyaan terakhir di segmen ini ya, gitu. Apa sih sebenarnya yang Mbak Siska ingin bagikan melalui masak ini gitu ya, untuk kesejahteraan masyarakat atau saudara-saudara di sini, tapi juga untuk masyarakat di luar kampung 99 Pepohonan. Apa sebenarnya yang ingin Mbak Siska bagikan untuk mereka? Kembali ke niat awal kita ya, Kampung 99 Pepohonan. Kita ambil kata pepohonan itu dari filosofi pohon. Jadi ada akar, batang, buah. Gitu. Ada niat, tempat, dan hasil gitu. Niat kita ingin hidup sehat, maka kita harus buat lingkungan yang sehat. Insya Allah berbuah yang sehat dan bisa panen setiap hari. Insya Allah bisa ya, berbuah Mbak, setiap gitu. hari. Nah, jadi untuk sehat itu memang tidak perlu mahal sebetulnya. Jadi dengan kita menanam sendiri tanpa bahan-bahan kimia atau bahasa lainnya organik gitu ya. Jadi walaupun hanya berupa kangkung atau bayam, ikannya juga ikan seperti lele, bawal. Nah, itu juga kandungan gizinya juga bisa memenuhi kebutuhan ya, sehari-hari apa yang dibutuhkan lagi kita. Ditambah lagi kita juga ada peternakan, di situ juga ada sapi perah kan, 4 sehat 5 sempurna gitu. Insya Allah semua sehat ya, Mbak. Dan image terhadap susu ini yang ingin kita rubah, bahwa kesannya dulu susu mahal ya. Sebetulnya itu kalau kita ini lagi gitu, kita telah lagi sebetulnya itu murah sekali, gitu, gitu. murah dan sehat. Mbak, kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Sahabat Zakat TV, menarik sekali perbincangan kita dengan Mbak Siska, karena kita akhirnya jadi tahu untuk sehat tidak perlu mahal, tapi juga bisa mulai dari lingkungan sekitar. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia.
Sahabat Zakat TV, kita ngobrol lagi nih dengan Mbak Siska gitu ya, seputar kulinernya dan apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan Mbak Siska melalui kulinernya ini. Mbak Siska ini kan berusaha untuk selalu menepati gitu ya, selalu sesuai dengan apa yang telah dicanangkan oleh Kampung 99 Pepohonan ini. Tapi pernah nggak sih Mbak, idenya Mbak Siska ini rupanya tidak pas gitu diterima oleh saudara-saudara yang lain gitu, yang 19 keluarga itu gitu kan? Pernah nggak sih Mbak ngalamin seperti itu? Kalau bicara ide, itu bukan ide saya. Oh, oke. Jadi ide itu adalah ide semua keluarga, di mana kita sebelum ada catering pun kita sudah ada satu pertemuan, di situ ada pakem kan. Nah, dalam perjalanan pasti ada namanya kendala gitu kan. Dan dari waktu, entah dari bahan, entah dari menu segala macam, itu pernah kita alami. Dan itu tadi karena kita ada keluarga yang demokrasi, di mana kita ada satu pertemuan yang di situ kita bebas bicara. Jadi kita tidak boleh bicara di belakang. Jadi yang dilarang di sini adalah bicara di belakang. Jadi kalau mau bicara, kita ada satu forum di mana di situ kita bicara apa aja. Nah, di situ kita bisa tahu jadi apa yang diinginkan, apa yang tidak diinginkan. Jadi masukan, kita evaluasi. Ya alhamdulillah dalam perjalanan kita ada ya perbaikan sampai ya namanya Selalu ada proses ya Mbak. Proses Jadi selalu berarti ada. ide itu bukan dari satu orang ya, bukan dari Mbak Siska sendiri misalnya, aku ingin masak ini terus tiba-tiba bikin trial sendiri, terus bikin surprise gitu untuk mereka, bukan seperti itu ya? Oh, bikin surprise pasti ada juga, pengen juga, tapi kita juga karena keluarga besar dari berbagai latar belakang, dari berbagai karakter, jadi kita sebelum melakukan apapun pasti kita bicarakan dulu. Terlepas dari punya keinginan itu, ya nanti juga itu sah-sah aja, itu diperbolehkan, tapi ya itu disampaikan dulu. Dan kita juga alhamdulillah punya punya orang tua yang juga pintar memasak, alhamdulillah, dan banyak memberi masukan pada saya, pada yang lain juga, sehingga membuat masakan kita bisa beraneka gitu. Nah, dulu waktu pertama kali menepati Kampung 99 ini kan sudah dengan sekian keluarga ya, lebih dari satu. Sementara ini kan berkembang gitu ya, punya anak begitu ya, ada yang lahir di sini, tambah lagi gitu. Dan ada yang bilang, dan memang benar, keluarga ini adalah sebenarnya bentuk masyarakat terkecil kan, dimana di situ kita diuji kesabarannya. Dan apalagi Mbak Siska harus melayani mereka gitu. Mbak Siska sendiri juga punya keluarga yang harus dilayani Mbak Siska sebagai ibu. Mbak Siska juga adalah pribadi yang Mbak Siska juga harus melayani diri sendiri gitu. Pernah nggak sih Mbak setiap hari harus melayani mereka yang jumlahnya sedemikian banyak, belum lagi nanti kedatangan tamu, terus Mbak Siska pas moodnya lagi nggak enak gitu? Jadi memang yang diterapkan pada kita adalah kekitaan. Jadi kita memang jadi gini, apa yang diterapkan pada kita adalah kalau kita mengurus orang banyak, kita pasti terlayani, kita dan keluarga pasti terlayani. Tapi kalau kita hanya melayani saya dan keluarga, hanya saya dan keluarga yang akan terpenuhi, tapi orang lain tidak akan terpenuhi. Jadi itu udah otomatis. Kalau kita memenuhi semuanya, pasti kita juga akan ikut terpenuhi. Insya Allah ya Mbak. Insya Allah. Nah, di sini juga ada pembagian pekerjaan gitu ya. Tadi kita datang ke beberapa tempat, semua rata-rata adalah kalau yang perempuan mengerjakan ini, berarti yang laki-laki ada bagiannya sendiri begitu. Kalau Mbak Siska cerita dari keluarganya Mbak Siska gitu, bagaimana kalau Mbak Siska punya tanggung jawab di catering. Kalau untuk suami punya tanggung jawab di bidang apa Mbak untuk menangani 20 keluarga ini? Suami bertanggung jawab di divisi untuk marketing. Untuk marketing. Jadi yang dilakukan itu tidak hanya cateringnya saja atau seluruh apa yang dihasilkan. Oke. Gitu. Nah Mbak Siska sendiri apakah juga, meskipun Mbak Siska sekarang sudah dipercaya dan kelezatan masakannya Mbak Siska juga sudah dinikmati oleh banyak orang, Alhamdulillah. Mbak Siska punya nggak sih tetap juga melakukan memasarkan diri nggak atau meningkatkan inovasi-inovasi Mbak Siska supaya orang lain juga lebih mengapresiasikan karya Mbak Siska? Ya itu harus ya, kita memang keinginan seperti itu. Bentuknya kayak apa? Harus bentuknya ya terus
belajar, terus apa yang bisa saya Mencoba dan gitu. dari buku langsung praktekkan gitu. Juga kalau misalnya sedang ada dari yang lain, Mbak Siska terbuka. gitu. saya terbuka. Mbak Siska kepikir nggak sih buka kursus masak gitu di sini? Iya bisa. Bisa aja gitu. Bisa Apakah itu bagian dari kalau mereka berwisata ke sini selain bisa belajar menanam, belajar beternak, mereka juga bisa belajar memasak yang diambil dari bahan sehari-hari begitu kan? Iya memang kita memang satu kehidupan ya, semua aspek ada di sini. Jadi rumah hunian kita punya nilai pariwisata, punya nilai pendidikan, jadi terbuka untuk segala hal yang sifatnya bisa untuk kemajuan sama-sama. Jadi kalau untuk kebaikan kita terbuka apapun. Gitu. Mas Siska, terima kasih. Saya juga tidak hanya mendapatkan kelezatan dan nikmatnya masakan Mbak Siska, tapi juga banyak sekali sahabat Zakat TV nilai-nilai kehidupan pastinya yang diterima sejak dari kita datang ke peternakan, terus ke tempat-tempat lainnya, sampai di catering ini. Terima kasih Mbak Siska. Terima kasih sudah sama-sama. berbagi banyak hal kepada saya dan juga sahabat Zakat TV. Terima kasih sama-sama. Sahabat Zakat Alhamdulillah. TV, kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan narasumber perempuan muslimah lainnya di Kampung 99 Pepohonan ini bersama saya, tentunya di program Suara Perempuan Muslimah mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. I believe in you.